selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi kita hari ini pada ibadah Minggu Small tanggal 13 Juni 2021. Dan hari ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu harap kalian semua baik. Dan karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Mari kita bersama-sama puji nama Tuhan. Kita nyanyikan terima kasih Tuhanku. Bersama-sama memuji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita Dewo. Silahkan Dewo. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, berkati ibadah kami hari ini supaya berguna bagi kehidupan kami untuk kedepannya. Ya Tuhan, berkati teman-teman kami yang ikut serta dalam ibadah kali ini supaya dapat mengambil ilmu dari ibadah kali ini.
Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih untuk pelayanannya Dewo. Nah, anak-anakku, kita akan kembali puji nama Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Yuk kita bersemangat untuk menjawab iya, iya, iya untuk panggilan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yuk bersemangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, betul sekali. Kita semua ada itu karena Tuhan Yesus yang sudah memanggil kita. Dan buat kita yang menjawab ya untuk panggilan Tuhan, ada kegirangan dan sukacita yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, kita akan kembali memuji nama Tuhan, dan kali ini pujian kita adalah Tuhan memanggilmu. Pujian ini sekaligus akan menjadi bagian kita ketika kita akan membawa persembahan kita. Tuhan minta kita memberi yang terbaik, dan apa yang terbaik? Yang terbaik adalah diri kita. Persembahan bisa diberikan melalui amplop atau juga bisa melalui tabungan atau dikirimkan langsung ke nomor rekening GKI Metro. Dan jangan kau kejam hormat semua.
Benar sekali. Tuhan meminta yang terbaik dari kita semua, dan yang terbaik menurut kita adalah hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberikan bagi kita yang terbaik melalui orang tua kita, melalui sahabat-sahabat kita, melalui kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kita boleh ada saat ini. Dan karena itu doa persembahan hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Cia. Silahkan, Cia. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Berkati persembahan ini, Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih ya Cia untuk pelayanannya. Nah, selanjutnya Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Karena itu, yuk kita siapkan hati kita dan keberadaan kita buat mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi berkat Tuhan buat kita pada hari ini tidak lalu begitu saja. Mari kita bersama-sama puji nama Tuhan, kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan.
Pemberitaan firman hari ini akan disampaikan oleh Cinita. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa buat pemberitaan firman yang akan bersama-sama kita dengarkan. Dan doa akan dipimpin oleh Jason. Silahkan Jason. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami supaya firman-Mu ini dapat kami pelajari dan akan berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih ya Jason. Silakan Cinita untuk pemberitaan firman hari ini. Shalom anak-anak semua. Waduh, sudah siap untuk menerima firman ya? Oke, duduk yang manis, duduk yang rapi. Boleh nggak kakinya di meja? Nggak boleh ya, yang sopan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu tentang Petrus menyembuhkan seorang lumpuh. Nah, kalau minggu ini firmannya apa ya? Tentang Barnabas berbagi kasih. Wah, seru nih. Ya, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya anak-anakku? Oke. Kita baca sama-sama ya. Yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya dan membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan ya, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari. Barnabas adalah seorang pengikut Kristus ya. Dia ingin membagi kasih juga. Bagaimana membagi kasihnya? Nah, zaman dulu jemaat mula-mula banyak sekali orang yang mengikuti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, begitu juga si Barnabas ini. Dia orang Lewi ya, tetapi dia ingin juga menjadi saksi Kristus. Dia mempunyai ladang ya, lalu dijual, lalu diserahkan kepada rasul-rasul. Untuk apa? Untuk yang mengikuti mereka itu, murid-muridnya, supaya mereka kebagian juga, dapat makan, dapat bekal ya, karena banyak juga orang-orang yang tidak mampu. Nah, anak-anakku, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, mau gak kita berbagi kasih? Mau? Bagaimana ya caranya zaman sekarang yang lagi pandemi ini? Kita gak keluar, gak sekolah, gak ke gereja, di rumah aja. Bisa gak berbagi kasih? Bisa ya. Kita kumpulin sehari 1.000, boleh gak mau jajan aku kumpulin? Boleh. Untuk apa nak? Nanti kata Bu Ita,
nanti dikumpulin. Nanti kalau pas kita udah nggak pandemi boleh ke gereja ya, semua sudah divaksin, anak-anak boleh sehat, nanti kita boleh bertatap muka. Nanti uangnya kita kumpulkan, bisa kita bagikan untuk orang yang miskin, yang membutuhkan. Saudara-saudara kita banyak ya yang kekurangan. Iya. Nah, mereka ini pada zaman dulu ya, yang murid mula-mula itu, jemaat mula-mula itu sehati ya, enggak kamu miskin di sana, tidak ya, sini yang kaya sini, tidak. Mereka yang kaya itu mau berbagi sampai jual ladangnya, jual rumahnya. Wah, rugi amat ya punya rumah dijual cuma untuk bagi-bagiin orang. Nah, disinilah kita sebagai anak Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih untuk kita. Nah, kita juga bisa berbagi ya. Pernah juga lo Cici dah ngomongin kumpulin baju-baju bekas ya, sepatu, baju. Kita coba buka lemari kita, banyak sekali yang tidak terpakai. Kita boleh kumpulin, kita bilang, "Mah, ini kan saya udah sempit, nggak muat lagi, tapi masih bagus, disimpan. Nanti kapan-kapan taruh di gereja, nanti bisa dikirim ke panti asuhan, ya Maya, iya, sepatunya juga, iya." Nah, anak-anakku kita semua mau belajar punya hati. Bagaimana punya hati? Tuhan yang menggerakkan hati kita, ya. Barnabas juga digerakkan hatinya untuk berbagi. Nah, kita juga udah diomongin nih, tuh ada tukang becak tuh, kasihan. Nggak usah lah, nggak usah kasih. Ya, geli mau ketemunya. Tak boleh ya. Kalau kita udah punya hati, beri, Pak, ini saya punya makanan, terima ya Pak, gitu. Nah, anak-anakku, berbagi kasih itu adalah hal biasa mestinya yang kita lakukan. Karena kita juga belajar dari Tuhan Yesus yang kasih. Dasar dari Tuhan Yesus itulah ajarannya adalah kasih. Mengasihi itu mudah nggak ya? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Kenapa? Saya juga kekurangan, saya juga orang nggak punya. Nah, disinilah Tuhan juga mengajarkan, nggak harus nunggu kita kaya ya, baru kita berbagi. Tetapi dari kita yang punya hati ini, saya mau berbagi loh, tapi saya cuma punya sedikit uang ini, nggak apa-apa ya, nggak harus. Nah, biarin aja lah orang-orang kaya yang ngasih, saya kan orang nggak punya, nggak begitu juga ya. Nah, Barnabas itu rela menjual ladangnya itu untuk diberikan kepada rasul-rasul, kemudian dibagikan untuk orang banyak yang membutuhkannya. Kekuatan persekutuan mereka sangat luar biasa ya. Lah, kalau kita ya di rumah saling berbaginya bagaimana? Wah, mama banyak pekerjaan, alangkah baiknya kita mengasihi mama, kita menolong mama. Wah, papa kayaknya belum ngopi nih, bisa nggak kita buat kopi atau teh, kita bantu mereka ya. Adik kita kayak mana nih, nangis terus, sedih, wah kita menghiburnya ya. Jangan kita sibuk main game aja. Wah, anak-anakku tahu nggak, zaman sekarang itu keegoannya tinggi. Kenapa? Sejak ada HP ya, sejak ada internet, kita jadi nggak peduli ya. Kita hanya peduli HP kita aja. Kita peduli pokoknya apa ya, wah asik sendiri dengan HP. Dipanggil pun kita malas ya. Terus kita nggak peduli, adik kita jatuh jegluk, malah diketawain. Oh, kalau kakak lagi sibuk, oh tolong, males ya. Tuh apa, biarin aku lagi main game seru nih. Nah, disinilah kita harus belajar mengorbankan diri kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, anak yang mau berbagi kasih itu adalah anak yang mau digerakkan hatinya ya untuk memberi. Nah, kita yang mau belajar memberi itu kadangkala yaitu ngapain sih ngasih-ngasih orang, nggak perlu. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya berdoa,
Yang penting saya jadi anak Tuhan yang baik. Nah, baik itu bagaimana? Baik itu ya saling memberi. Nah, pernahkah kita berbagi dengan orang lain terus ditolak? Wah, sedih ya. Tapi nggak apa-apa, masih banyak orang lain yang membutuhkan, bisa kita bagi. Nah, berbagi itu apa aja? Bisa, buku-buku sekolah saya ini, saya udah naik kelas, diapain ya? Dibuang aja di sampah. Jangan, nanti bisa kita bagikan untuk adik kelas kita, ya. Wah, dia nggak punya duit untuk beli bukunya. Ini saya punya buku nih, kamu pakai aja. Saya kan udah naik kelas. Daripada disimpan aja sampai bulukan ya, sampai jamuran, sayang kan. Kita serahin ke sekolah ya. Bu, ini saya kan udah naik kelas, tolongnya bagiin untuk adik-adik kelas saya baju sekolahnya juga. Nah, itu lebih berguna ya. Ada satu kesaksian teman Cici ya, keluarganya itu bukan Kristen loh, tapi mereka kalau ulang tahun ya, anaknya ulang tahun, nah mau ulang tahun mau ngapain? Saya mau makan-makan, saya mau beliin hadiah yang bagus ya men. Nah, sekarang umpamanya mama kasih nih uang 100.000, kamu mau apain? Saya mau beliin makanan, saya mau beliin mainan, Nah, orang tuanya bilang, nak, kamu lihat nggak kalau kamu KFC di depan tuh kadang-kadang ada orang yang melongo ngeliatin kita makan. Iya, kadang-kadang ada ya, kesian ya. Nah iya, jadi gimana? Lebih baik kamu beli paketan, uang 100.000 ini dapat berapa? Umpamanya dapat 10 ya. Kita datengin ke orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan itu, kasih satu-satu. Wah, mereka senang banget ya. Itu dari kecil mereka diajarin. Sampai sekarang mereka sudah dewasa, kalau ulang tahun sibuk, yuk kita ke panti asuhan, saya mau beliin selimut untuk mereka, ke panti jompo. Wah, mereka mengucap syukurnya dengan tidak pesta-pesta, tidak minta hadiah yang mahal-mahal, tidak beli yang aneh-aneh, tapi membelikan makanan, selimut, diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Sampai ada yang bilang, ya ampun, terima kasih, didatengin aja senang mereka itu ya. Ya, walaupun masa pandemi, kita tetap bisa berdoa ya, mendoakan orang-orang yang sakit COVID, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang menderita ya. Anak-anakku, hari ini Tuhan ingin menggerakkan hati kita supaya kita bisa berbagi. Jangan pelit ya, karena masih banyak orang yang membutuhkan uluran belas kasihan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita senantiasa mau berbagi kasih. Tuhan memberkati kalian, memberkati kita semua untuk kita boleh menjadi kasih Kristus. Amin. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 36 yang berbunyi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Ya, kita mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita terus mau belajar menjadi anak-anak yang penuh kasih, karena Bapa sudah mengasihi kita. Ya, kita diberikan kesehatan, kekuatan. Nah, biarlah kita mengucap syukur dengan berbagi kasih kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sama-sama dengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Cinita. Nah, apa yang secara khusus kamu pelajari dari firman Tuhan hari ini? Apa yang kamu pelajari dari seorang Barnabas yang rela memberikan harta yang dia miliki, mau membagikan satu-satunya hal yang terbaik yang ada padanya?
Ibu rasa kalian juga pasti punya hal terbaik yang mau kalian berikan kepada Tuhan. Dan segala sesuatu Tuhan nantikan ya anakku. Nah, kita telah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu ini dikasih Tuhan dan ditaruh Tuhan untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Selanjutnya, doa penutup akan disampaikan oleh teman kita, Abel. Silahkan Abel. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ajarlah kami untuk selalu menjadi anak yang murah hati dan suka berbagi. Biarlah kami dapat memberikan apa yang kami miliki kepada saudara, teman, dan mereka yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk dapat memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Selesai sekolah minggu kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.